الحصول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب سيد الشيخ القاضي أبي شجاع ومؤلف التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البوغا رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. أما بعد فقد قال مؤلف فشارح هذا الكتاب رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل وشرائط التيمم خمسة أشياء. Niku nggih. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal. Wa syaraitut tayammumi utawi pira-pira syarate tayammum. Iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira suwiji-wiji. Ana 5 pira-pira perkara. 5 ku apa bae? Wujudul uzri rupane anae uzur. Uzurku alasan. Jadi alasan yang memperbolehkan kita untuk melakukan tayammum. Ana wong diundang beli teka pangapunten kulai uzur, maksudnya ada alasan yang membolehkan kita untuk tidak datang. Wujudul uzri rupane anai uzur. Uzure sebab apa? Bisa farin kelawan sebab lelungan. Au marodin atawa sakit. Berikutnya wadukhuli waqtis sholati lan manjinge waktu sholat. Terus wa talabul ma'ilan ngulati banyu. Luru banyu. Wa ta'azzur isti'malihi lan dadi angele atau dadi ora bisae nggunakaken alma. Banyu si anak mung bae beli bisa nggunakaken karena satu dan lain hal.
atau anak digunakan bisa, mung bae ada yang lain yang lebih membutuhkan. Wa i'wazuhu lan butuhaken alma, oleh membutuhkan alma ba'da talabi ing dalam sakwise luru. Terakhir wat turabu lan lebu, sifate turab at-tahiru kang suci, lahu tur kang iku tetep kedue turab ghubarun utawi ledug. Fa in khalata mangko lamun nyampuri hu ing turab apa jisun gamping kapur, au ramlun atawa pasir, lam yujzi mongko ora nyukupi apa, ora cukup apa tayammum, atau ora cukup apa turab kang kecampuran gamping atau pasir. Wa faraiduhu utai piro-piro fardune tayammum iku arba'atu asya'a, ana papat piro-piro perkara. Papat ku apa bae an-niyatu rupane niat. Nomor loro wa mashul wajhi lan ngusap wajah. Wal yadaini lan tangan loro, ma'al mirfaqaini ing dalam sertane sikut loro. Kin sing nomor telue. Nomor papat wat tartibu lan tartib, urut kang dingin didinginaken, kang kari dikarekaken. Kun sing fardue sing pokoke. Nah, kian sing sunnah wa sunanuhu utai piro-piro sunnah tayammum iku salah satu asya'a, ana telu piro-piro suwiji-wiji, telu piro-piro perkara. Teluku apa bae at-tasmiyatu rupane maca bismillah minimal, sempurnai bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro wa taqdimul yumna lan dinginaken tangan tengen alal yusra ngarekaken ing atase tangan kiwe. Sing nomor telu wal muwalatu lan nuli-nuli. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dijelaskan tentang hukum diperbolehkannya mengusap dua muzah, kemudian batas waktu diperbolehkannya mengusap muzah ketika wudhu tanpa harus melepasnya, dan apa saja yang membatalkan seseorang kemudian tidak lagi diperbolehkan mengusap muzah. Maka fasal yang berikutnya berbicara tentang tayammum. Tayammum ini merupakan bagian yang ketiga dari apa yang menjadi maksud toharoh. Maksud dari toharoh yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah tayammum. Maka sebagian ulama ada yang menulis persoalan-persoalan tayammum itu setelah fasal yang menjelaskan tentang mandi sebelum mengusap muzah. Tapi Al-Qadhi Abu Syuja menulis persoalan tayammum ini setelah mengusap muzah karena pertimbangan yang berbeda. Di antara pertimbangannya, sing arane ngusap muzah iku ngusape tetep nganggo banyu. Dadi pas lamun fasale ditaro suwise wudu karo adus. Sedangkan tayammum alatnya sudah berbeda, tidak lagi menggunakan air tapi menggunakan debu. Maka atas pertimbangan itu persoalan tayammum dibahas setelah mengusap kedua muzah. Sementara ulama berpendapat bahwa syariat tayammum ini
lahir muncul pada tahun keempat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Mayoritas ulama mengatakan pada tahun ke-6. Jadi ada yang mengatakan tahun keempat setelah hijrah, ada yang mengatakan pada tahun ke-6 setelah hijrah. Dan mayoritas ulama memilih bahwa tayammum disyariatkan mula-mula pada tahun ke-6 setelah hijrah nabawiyah. Kemudian status tayammum itu kategori rukhsah, dispensasi dalam agama, keringanan dalam agama, atau kategori hukum azimat. Ini juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rukhsah secara mutlak, ada yang mengatakan azimah secara mutlak, ada yang mengatakan apabila tayammum itu dilakukan karena tidak ada air, maka statusnya adalah azimah. Tapi kalau dilakukan bukan karena tidak ada air, misalnya karena sakit, maka statusnya adalah rukhsah. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang dipegang oleh Asy-Syaikh Al-Hifni. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'. Fasal menjelaskan tentang tayammum. Adapun syarat-syarat tayammum itu ada 5. Lima itu apa saja? Yang pertama, wujudul uzri. Adanya uzur. Adanya alasan. Diperbolehkannya kita melakukan tayammum. Sebetulnya apa yang dijelaskan sebagai syarat tayammum ini memasukkan tentang sebab yang melatar belakangi orang tayammum. Tapi tidak disebutkan mana yang kategori sebab. Nah, ini dalam istilah ulama-ulama penulis kitab disebut ala sabilit taghlib. Al-Qadhi Abu Syuja' menyebutkan syarat tayammum ini ada 5. Imam Nawawi cuma ada 3. Penulis kitab At-Tirazul Mudhahab menyebutkan ada 7. Bahkan Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari menyebutkannya sampai 21. Akan tetapi kata Imam Bajuri, apabila kita teliti, kita telaah, kita dalami, berapapun mereka menyebutkan, apakah itu yang 3 seperti Imam Nawawi, yang 5 seperti Qadhi Abu Syuja', 7 seperti penulis kitab At-Tirazul Mudhahab, atau bahkan 21 seperti Imam Zakaria Al-Ansari, sebetulnya semua itu kembali pada satu. Asbabut tayammum atau sebab yang melatar belakangi seseorang tayammum itu cuma satu sebetulnya. Apa satu itu? Ta'azzur isti'malil ma'. Al-ajzu an isti'malil ma'. Tidak bisa menggunakan air. Ya coba, ada nanti. Di antara sebabnya itu karena kita bepergian dan di sana tidak ada air. Ya berarti kan tidak bisa menggunakan air. Ada orang sakit, airnya ada, tapi kata dokter, ente kalau kena air itu sakitnya tambah parah. Atau sakitnya tidak bertambah parah, tapi masa penyembuhannya bertambah lama. Berarti sama juga tidak bisa menggunakan air. So, apa maning? Misalnya ada air di sumur, di kolam, hanya saja di sekeliling kolam itu banyak binatang buas dan kita nggak berani. Ya berarti ta'azzur isti'malil ma'.
Jadi sekian banyak sebab yang melatar belakangi tayamum. Imam Zakir Ansari sampai menyebutkan ada 21. Semuanya dikembalikan pada satu sebab, yaitu ta'adzur isti'malil ma' atau al-ajzu an isti'malil ma'. Tidak bisa menggunakan air. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'. Syarat-syarat tayamum ada 5. 5 itu yang pertama wujudul uzri, adanya uzur. Adanya alasan. Alasan itu disebabkan karena kita dalam keadaan sebagai musafir. Dan kita kehabisan air, sudah mencoba mencari air tapi juga tidak ketemu dengan air. Maka keadaan ini bisa menjadi alasan kita untuk melakukan tayamum. Au maradin, atau sakit. Air ada, tapi berdasarkan keterangan dokter yang bisa dipercaya, dokter yang adil, dokter yang pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya pangapunten, beli KB dokter rasale. Kadang-kadang ana dokter itu senenge meden-medeni. Ana dokter itu sing penting bayarane. Malah kula pernah krungu salah siji guru kula yang memang beliau sudah level tokoh nasional. Itu beliau pernah ngobrol dengan dokter yang usianya sudah 55 tahun. Bahasa mokono, Pak Kiai, dokter iku nembe kelingan nulungi wong bener-bener karena Gusti Allah janji 3 wulan maning ngarepan pensiun. Loh, janji dorong 3 wulan maning pensiun, ya wis. Sampeyan takon Kak, dihitunge konsultasi ana bayarane. Apalagi yang namanya dokter itu kan sudah ada ikatannya. Kalau di Indonesia ada IDI, Kapananan Dunia WHO. Artinya ketika sudah terikat dengan sebuah perkumpulan, sebuah organisasi, maka yang dilakukan itu apa yang ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. Sehingga kadang-kadang tidak sedikit dokter itu yang mengeluh karena apa yang menurut dia itu bertentangan dengan kebijakan yang di atas. Makanya nyikapi corona ini macam-macam kan. Itu. Tapi ini berita terbaru, pemerintah membatalkan rencana PPKM level 3. Berarti kayak muktamar jadi. Ya daripada muktamar tukaran antara bainat takdim wa takhir. Yang loro-loro itu kena KB, arepan takdim arepan takhir. Tapi ya daripada tukaran antara takdim karo takhir ya sebagai jam'iyah yang menjunjung tinggi wasatiyah, moderat tengah-tengah, ya wis tetep bae sesuai karo keputusan awal. Tengah-tengah, khairul umur awsatuha jadi. Sakit berdasarkan keterangan dokter, ini seandainya Anda ini belum sakit, tapi sudah ada tanda-tanda. Apabila menggunakan air, maka Anda bisa sakit. Jadi dia belum sakit, tapi ada tanda-tanda. Dan berdasarkan penelitian dokter, diagnosa dokter, kamu kalau kena air bisa sakit. Maka ini termasuk uzur. Atau keadaan kita sudah sakit, sehingga
Menurut dokter, apabila kamu kena air, maka sakitmu bisa bertambah parah. Atau tidak bertambah parah, tapi menjadikan masa kesembuhan itu lama. Atau tidak, tapi apabila kena sakit karena sakit kamu itu berupa luka, sehingga apabila terkena air maka bisa mengakibatkan cacat lahir pada anggota zahir. Misalnya sampeyan numpak motor jungkel atau tabrakan atau ditabrak, tangannya atau wajahnya terluka. Jare dokter, lamun kenang banyu engkau bakalin belang beli ilang. Padahal yang namanya wajah itu majma'ul husni wal jamal, sentral ketampanan dan kecantikan. Uang sepira gantengnya tapi kapan belange gede, belange amba ya blesak. Sepira hayuwe kapan belange gede ya ora bagus. Berbeda apabila cacat atau bekas luka itu pada anggota batin. Misale ning gigir, ning dada, kowe bakal belangen, ya beli apa pater beli kakon. Masa sampean arep ngawin wong wadon ndeleng dadae. Kan dideleng kan cukup wajah dan kedua telapak tangan. Dan sebetulnya wajah dan kedua telapak tangan itu bukan hanya laki-laki kepada perempuan, tapi perempuan juga kepada laki-laki. Dan dua anggota tubuh ini sudah mewakili untuk yang lain. Jadi beli perlu diteliti sejene, ndeleng rai karo epek-epek tangan wis cukup. Garis tangane priben, drijie lentik ta bulet, no. Jempole dawa tak cendek, matai sipit tak amba, alise kandel tak tipis, wajai tirus tak bulat, lambe memble tak beli, cungure bangir tak minimalis. Ini semua sudah bisa untuk membaca dia seperti apa. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu punya kitab namanya Al-Insan Kitabun Maftuh. Manusia itu buku yang terbuka. Jadi bagi orang yang tahu ilmunya, maka melihat sifat orang, karakter orang, watak orang, itu cukup dari tubuhnya saja. Sudah tahu. Ki potongane wong medit ta, wong loman, ki potongane jembeta idep, ki potongane wanita beli karo laku, cukup. Imam Syafi'i untuk belajar ilmu tentang itu sampai menghabiskan waktu 3 tahun. Dan ilmu wajah menunjukkan makna dan rahasia ini isyaratnya ada dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim ta'rifuhum bisimahum. 3 tahun Imam Syafi'i belajar ning Yaman. Imam Syafi'i ini kan menengi ning Mekah. Nah, krungu ana ilmu model kaya konon pengen bisa belajar. Ana ini ngendi ning Yaman, malah ning Yaman. Zaman bengen, durung anak online, sekian si beli, gula tiba sing online. Sehingga kangarane ngaji cukup sing jero omah bae. Padahal ya beli cukup. Beli cukup. Untuk pengetahuannya mungkin bisa didapat, tapi tetap berbeda antara liqa mubashir dengan yang ghairu mubashir. Antara yang bertatap muka langsung dengan yang tidak. 3 tahun wis ahli balik bekale
kentokan. Zaman semana kan masih santri. Otake muter, wah priben ki bekal entok weteng gempong hampir bisa mangan. Pada perkampungan Islam mertamu sapa baru dijamu. Paling beli dijaburi syukur-syukur sedipai mangan, syukur-syukur maning lamun disangoni waya balike. Tok-tok lawang barang dibuka, ternyata menurut ilmu yang baru dipelajari ternyata orang ini orang medit. Faidan wajhuhu wajhu bakhil. Jari Imam Syafi'i, wah salam bertamu. Tapi sepriben mana wis dibanggakan. Ternyata di luar dugaan. Sesampainya di dalam Imam Syafi'i dijamu luar biasa. Nginum jaluke apa? Masya Allah. Arepan balikku dingin mangan. Pragat mangan arepan balik nginep mawon. Luar biasa. Esok sarapan wis siap. Akhirnya terbersit dalam pikiran Imam Syafi'i. Loh, 3 tahun belajar ilmu mekenen ternyata tidak bisa dibuktikan. Ternyata ilmu ini tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut ilmu yang dipelajari orang medit, tapi kenyataannya loman beli gila-gila. Kita dijamu, dikongkon mangan, ditawani nginep. Masya Allah. Berarti bertentangan ini antara ilmu dengan kenyataan. Sampai terbersit dalam pikiran Imam Syafi'i, hari mekono si percuma kita 3 tahun kuarane ngentongaken waktu wis boke balik kita berentek bakari kabeh. Apa entek buang. No. Tiba-tiba Imam Syafi'i wayarpan pamitan jari tuan rumah iku dingin. Lamun jari gula-gulaan kan mertamu tali harapan balik ku dingin ya paling beli kan harapan digawani berkat kunku. No, malah lamun sing bertamu kiai wah bisaro. Mungkin ku mancing kamber. Wadah mancing kamber ki. Oh iya. Beli werua barang metu nggawe dudu amplop, nggawe kertas ki kopi regane semeneter. Ulah. Ternyata bener ilmu gue beli boban. Cari ilmu wong medit ya nyata medit. Jadi maka dalam fikih itu dikatakan ketika kita ingin khitbah, maka kita disunnahkan. Bahkan kalaupun wanita yang ingin kita persunting itu tidak mau, boleh dipaksa, boleh dicuri-curi. Artinya dicuri-curi umpet-umpetan dideleng raya kayak ngapa, tangannya kayak ngapa, halus atau tidak. Itu boleh, sunnah bahkan. Kenapa? Karena 2 anggota tubuh ini sudah mewakili yang lain. Nah, ketika ada luka pada wajah atau pada anggota zahir tangan kita misalnya, yang seandainya terkena air maka bisa mengakibatkan cacat, belang, bekas luka yang nyata, maka ini bisa dijadikan uzur untuk kita akhirnya boleh tayamum. Tapi mengerti itu harus berdasarkan keterangan kedokteran, bukan berdasarkan pengalaman kita, tajribah kita, eksperimen kita. Ini menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, kalau memang kita itu sudah berpengalaman, biasanya luka yang seperti itu kena air mengakibatkan bekas luka, maka menurut Imam Ibnu Hajar boleh, tidak harus berdasarkan keterangan dokter, tapi berdasarkan tajribah, pengalaman. Lah, uzur yang disebabkan karena bepergian dan tidak ada air, dan uzur yang disebabkan karena sakit, ini kemudian membuat para ulama membuat klasifikasi. Tayamum itu boleh dilakukan ketika tidak ada air. Tidak ada air itu baik kenyataannya memang tidak ada air, hisan seperti dalam kasus orang yang bepergian sudah mencari air kemana-mana tidak ditemukan, memang tidak ada air. Atau air itu ada tapi dihukumi seperti tidak
ada. Wujuduhu ka'adami disebut dengan faqdul ma'i syar'an atau hukman. Seperti kasus orang sakit, airnya ada tapi seperti tidak ada karena kita tidak bisa menggunakan air. Termasuk kategori tidak ada air secara hukum, walaupun kenyataannya ada air. Seperti kasus ketika ada orang naik perahu, kehabisan bekal air, masuk waktu sholat, dan dia takut apabila berwudu langsung dari atas perahu. Lamun nimba dingin laka timbae. Perahu jukung, perahu cilik sing ning banyu ka, lamun kanggo wong sing kendel ka bisa langsung nyawuk. Tapi dheweke wedi. Bokat nyemplung. Lamun nyemplung beli bisa ngoyor, beli bisa ngelangi, tidak bisa berenang. Maka orang ini termasuk dihukumi dia tidak menemukan air secara hukum. Faqdul ma hukman. Makanya anak pertanyaan ini ya teka-teki. Jari bahasa wong wetane cangkriman, lughaz. Wa ma rajulun lil ma'i laisa bifaqidi salimun li'udwin min mubihi tayammumi. Tayammama la yaqdi salatan wa hadhihi la'amri khafa'un fi hijabin mukattami. Sapa wonge ning pinggire ana banyu, ning ngarepane ana banyu, toli posisiye ora lagi sakit, anggota tubuhe kabeh waras, tapi arepan sholat tayammum dan dia tidak berkewajiban mengulang sholat. Sapa pun wonge? Nah, jawabannya mau wong sing numpak perahu sing ora wani gunakaken banyu watir kecemplung, lamun kecemplung dheweke ora bisa ngoyor. Nah, iku jawabannya. Laqad kana hadza jalisan fi safinati wa syaqqa alaihi al-ma'u qabla taharrumi wa kana bihaitsul bahru law zala lam yakun lima'in wujudun ghaliban thamma fafhami. Tapi ada satu yang disyaratkan oleh ulama. Jadi artinya bukan sekedar takut menggunakan air, syaratnya apabila laut itu berubah menjadi daratan, maka itu merupakan tempat yang ghalibnya tidak ditemukan air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dukhulu waqti sholati. Kemudian masuknya waktu sholat. Jadi orang baru boleh tayammum kalau dia yakin sudah masuk waktu sholat. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu dilakukan sebelum masuk waktu sholat malah lebih baik, lebih bagus. Jadi aja ngenteni azan kapan wudu. Wah, kira-kira 5 menit maning azan, banyu wudu dingin. Durung adzan wis tekening masjid, waya adzan sibuk jawab adzan. Tapi kapan tayammum, janji durung manjing waktu sholat, durung oli. Apa masalah? Jare para ulama li annat tayammuma taharatu darurah wala darurata qabla dukhulil waqti. Karena yang namanya tayamum itu adalah bersuci dalam kondisi darurat. Lah, kalau waktu sholat belum masuk, ya berarti belum terjadi darurat. Daruratnya dari mana? Lah, waktu sholatnya belum masuk. Ketika waktu sholat sudah masuk, tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, baru berarti ini kondisi darurat. Kita akan sholat harus tayamum. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, berarti belum ada darurat. Oke. Untuk sholat yang 5 waktu, berarti waktunya ketika masuk waktu sholat. Untuk sholat sunnah deleng-deleng. Sholat sunnah kang model apa dingin? Lamun misale sholat sunnah, sholat istisqa, ya berarti
perhitungan waktunya itu terhitung sejak ada keniatan kemauan untuk menjalankan istisqa. Kapan sholat gerhana? Berarti waktunya sejak terjadi perubahan bulan atau perubahan matahari. Kapan sholat jenazah? Misalnya, kula pengen nyolati jenazah, ora bisa menggunakan banyu. Kapan terhitung masuknya waktu sholat jenazah sehingga kita boleh untuk melakukan tayamum, yaitu setelah selesainya mensucikan mayit, baik disucikan dengan cara dimandikan atau ditayamumi. Jadi kapan mayit wis suci nembe berarti kula nembe kena tayamum. Kapan mayit durung suci acan berarti durung kena tayamum. Kemudian wa talabul ma, mencari air dimasukkan sebagai syarat tayamum. Ini pernah menjadi pertanyaan dan perdebatan. Apa konon dalile Imam Syafi'i bahwa wong kapan arepan tayamum kudu nggulati banyu dingin? Secara eksplisit, secara soreh ning Quran laka. Utlubul ma ning hadis laka. Oh, ternyata syarat harus mencari air terlebih dahulu. Kalau kita berada di dataran yang rata, ya, berada di tempat yang rata, maka kita cukup dengan melihat sekeliling kita. Pendelik ngalor, pendelik ngulon, pendelik ngidul, pendelik ngetan. Oh, laka banyu, berarti wis diarani tolabul ma. Kalau kita berada di tempat yang ngunduk, artinya naik turun, ya, maka kita harus kesana kemari terlebih dahulu. Cak mana miliki nimbang kana. No, tapi kapan rata kan cukup taruh di dalam bayi bisa katon. Tapi kapan ada gundukan maka kita harus ke situ dulu. Berapa jaraknya? Ulama menyebutkan haddu ramyis sahmi. Atau qadru ghalwatis sahmi, sejauh di mana anak panah itu ketika dilemparkan berakhir. Jadi sejauh apa terbangnya anak panah, lemparan anak panah. Jadi lamun mana pirang meter jaraknya, ya berarti batas itu. Lah ternyata mencari air ini dalilnya oleh Imam Syafi'i ditemukan dalam Al-Quran dan menunjukkan betapa jeniusnya Imam Syafi'i dalam memaknai dan melakukan istinbat terhadap ayat Al-Quran. Ini dalilnya. Qala ngandika sapa Allah Ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh anaiku mardo pira-pira wong kang sakit, jama'i lafat marid, qotla jama'i lafat qotil. Anaiku mardo pira-pira wong kang sakit, au ala safarin atawa ing atase lelungan, au jaa atawa teka sapa hadun
salah siji wong mingkum saking sira kabeh teka minal ghaiti saking aulamastum atawan demek sapa sira kabeh demek an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Jare Gusti Allah, apabila keadaanmu sedang sakit atau sedang bepergian atau baru buang hajat atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, toli arepan salat pengen wudu ora ketemu banyu, falam tajidu mongko ora nemu sapa sira kabeh ora nemu maan ing banyu, fatayammamu mongko tayammuma sapa sira kabeh. Kalimat falam tajidu, kemudian faknya litartib, kemudian kalian tidak menemukan air. Kata menemukan itu sah diucapkan kalau sebelumnya sudah melakukan pencarian. Iya. No. Bisa wong kanda ora ketemu kapan wis gegulat. Masa iya durung gegulat muni ora ketemu. Kapan durung gegulat arane ora weru dudu ora ketemu. Kalimat ora ketemu berarti sedurunge wis gulati. Lah Quran itu menggunakan falam tajidu, kemudian kalian tidak menemukan air, berarti sewise gulati. Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan tolabul ma. Warawalan ngriwayataken sopal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Imran bin Husainin saking sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Berarti Imrane sahabat, Husaine sahabat. Kapan radhiyallahu anhuma itu berarti bapak karo anak pada be sahabate. Kapan radhiyallahu anhu berarti sing sahabat anake bae. Qala ngandika sapa Imran ibn Husain, kunna ana sapa kita anaiku ma'a Rasulillah ing dalam sartane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safarin ing dalam siji lelungan fa shalla mongko nuli salat sapa Kanjeng Rasul bin nasi kelawan manusa fa idzan mongko dumadaan tiba-tiba ujug-ujug mbok bedunduk huwa utawi Kanjeng Rasul iku birajulin kelawan wong lanang mu'tazilin kang nyingkrih menyendiri. Jadi jari sahabat Imran bin Husain, saya pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba waktu salat Kanjeng Nabi salat dengan para sahabat. Ana wong lanang siji dhewekan bae beli melu salat. Akhirnya ditakoni ning Kanjeng Nabi, "Ma mana'aka an tusalliya?" Apa yang membuat kamu terhalang untuk ikut salat bersama? Faqala mongko takon sapa Kanjeng Rasul, "Ma utawi apa? Iku mana'an nyegah apa maka ing sira an tusalliya ing nyento salat sapa sira." Apa yang membuat kamu tidak salat bersama? Qala matur sapa rajul, asobatni janabah. Asobatni kenani ni ing ingsun opo janabatun hadas janabah. Walama'a hale oranana banyu iku maujud. Kala ngandika sapa Kanjeng Rasul, alaika bis sa'id fa innahu yakfik. Alaika netepana sapa sira ai ilzam. Iki lamun jare wong ngaji alfiyah arane ighra. Alaika netepana sapa sira bis sa'idi kelawan lebu fa innahu mongko setune sa'id iku yakfi nyukupi apa sa'id ka ing sira. As-sa'idu te maknane sa'id iku ma perkara sa'uda kang munggah apa ma ala wajil ardi ing atase dhuwur bumi bayane mak minat turabi nyatane lebu. Jare Kanjeng Nabi, apa yang membuat kamu tidak ikut salat bersama? Kanjeng Nabi, pangapunten kulai junub Kanjeng Nabi. Ya mungkin pas lelungan ning dalan turu doli junub. Sedangkan tidak ada air yang bisa aku gunakan untuk mandi. Maka apa kata Nabi? Alaika bis sa'id. Ya pakai debu dong. Cukup debu itu.
sudah bisa mencukupi. Jadi artinya hadis ini menjelaskan bahwa tayamum itu menjadi badal atau pengganti bukan hanya wudhu tapi juga mandi. Prakteknya pribadi, prakteknya pada baik. Ulama sepakat, prakteknya sama saja. Jadi bukan berarti ketika tayamum itu sebagai gantinya mandi kemudian kita tayamumnya guling-guling gitu, enggak. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Anak sahabat junub wayarpan sembahyang subuh guling-guling dingin. Ditakoni sira guling-guling lagi apa? Kulai junub Kanjeng Nabi lah banyu. Sira maning ya junub si junub tapi beli kudu guling-guling mekonon kotor kabeh. Cukuplah untukmu mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi praktek tayamum apakah itu sebagai gantinya wudhu atau sebagai gantinya mandi? Sama prakteknya, yaitu dengan mengusap tangan dan wajah. Gampang prakteknya. No. Jadi misalnya sampean ning soreng karpet biasa ake lebu ya, ake lebu. Cukup karpete ake lebu ya wis. Sampean tempel nambe. Kapan sampean ngenggo ali-ali, kapan wudhu kan beli kudu dicopot. Tapi kapan tayamum harus dilepas. Karena kalau air itu bisa meresap, tapi kalau debu nggak bisa meresap, makanya harus dilepas. Tempelaken saprai wis. Beli kudu sampai dusek-usek ini beli. Wis pokoknya kira-kira rata lah. No iya. Kira-kira rata, kira-kira isti'ab tapi beli kudu sampai kayak sampean wudu nganggo banyu boleh. Wes. Tempel maning tangan. Set jempolnya dianu kan. Oh. Lah. Udah. Set. Selesai. Nggak perlu diulang sampai 3 kali, cukup sekali usapan. Toli bedai maning kapanan nan wudu wusulul maksyarate, kapan tayamum bukan wusulut turab tapi isolut turab. Apa bedai? Bedai uang kapan wudu kah iku beli kudu pekerjaan kita. Jadi datangnya air pada anggota wudu itu tidak harus pekerjaan kita. Misalnya sampean wayai arpan wudu jagat udan dadi ngadeg bening latar kah toli waya banyu mudun ning rai ning jerwati niatisun banyu wudu karena ngilangaken hadas. Oh toli tangan ya kari mekonon bae. Bukan kita kan yang mendatangkan air, bukan kita. Itu tak apa-apa. Tapi kapananan misalnya tayamum ndak bisa, misalnya angin lagi gede. Loh iya angin lagi gede. Puting beliung. Wis puting beliung di bahasa Indonesia tapi perlu di bahasa Jawa kaken gitu. Iya. Aja di bahasa Jawa kaken ya puting beliung bae lah. Malah di bahasa Jawa kaken saru tadi apa? Pentil muter-muter. Loh, lagi terjadi puting beliung sampai ngarepane umak. Toli laka banyu tayamum. Dari tayamum ngadang tampekane debu. Ini enggak cukup. Karena itu berarti wusul turab bukan isolut turab. Kalau tayamum harus isol, kalau wudu cukup wusul, tidak harus isol. Bon. Lah, so'id cukup untukmu kata Nabi. So'id itu apa? So'id itu ya apa yang ada di atas tanah, asal maknanya. Tapi kemudian lebih spesifik ulama Syafi'iyah menyebutkan yang di atas tanah itu yang dimaksud adalah debu. Tapi ulama lain seperti Malik enggak harus debu, pokok sing dhuwur lemah. Harapan waktu, harapan apa? Iya, pokok sing dhuwur lemah. Toliana maning ulama sing tayamum iku ya beli kudu sampai tekan sikut. Karena istilah tangan itu kalau dimaknani sebagai anggota tubuh itu paling tidak ada 3 maknanya. Belum lagi kalau dimaknai dengan selain anggota tubuh. Kata yad yang dimaknai sebagai anggota tubuh itu paling tidak maknanya ada 3. Dari ujung jari sampai pergelangan itu disebut yad.
Dari ujung jari sampai siku itu juga disebut yad. Dari ujung jari sampai bahu itu juga disebut yad. Jadi makanya wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Lah iku ana ulama sing memaknai yad di sini sampai pergelangan, tempel, usap-usap ragat. Rawang riwayataken sapa Bukhari Imam Bukhari an Jabir sang sahabat Jabir radhiyallahu anhu ardah anna nabiy stune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala ngandika sapa kanjeng Nabi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Maknane wa ju'ilat lan didadekaken li kanggo ingsun apa al ardu bumi didadekaken masjidan ing panggonan sujud. Masjidan ing panggonan sujud. Wa tahuron lan alat kang nyuciaken. Fa ayyuma rajulin mangkau tawi endende wong lanang min ummati kang saking umat ingsun iku adrokat nemu hu ing rajul apa as-sholatu salat fal yusolli mangko becik salat sapa rajul. Wa inda Ahmad lan ing dalam munggu riwayat Imam Ahmad ainama adrokat nisalah tamassahtu wa shallaitu. Berarti pelaku kanjeng Nabi ainama ing dalem endi enggon adrokat nemu ni ing ingsun apa as-sholatu salat. Ainama ing dalem endi enggon di mana saja adrokat nemu ni ing ingsun apa sholatu salat tamassahtu mongko usap-usap sapa ingsun. Tamassahtu mongko usap-usap sapa ingsun wa shallaitu lan salat sapa ingsun. Fadalat mongko nuduhaken apa riwayatani riwayat loro, riwayat Imam Bukhari karo riwayat Imam Ahmad ala annahu ing atase setune wong iku yatayammamu tayammum sapa wong wa yusolli lan salat sapa wong idza lam yajid ing dalam nalikane ora nemu sapa wong ora nemu almaa ing banyu olehe ora nemu ba'da olehe tayammum ba'da dukhuli waqti sholati ing dalam sawise manjinge waktu salat. Bon. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu wa an sa'iri sahabati Rasulillah ajma'in bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Kanjeng Nabi secara pribadi Kanjeng Nabi berikut umatnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai keistimewaan, dalam bahasa Arabnya khosois, yang tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya. Keistimewaan Kanjeng Nabi jelas. Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti dua kitab arane Khasa'is Kubra, 2 jilid. Tapi khusus keistimewaannya Kanjeng Nabi. Nah, di antara keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi itu diungkap oleh Syekhu Masyayikhna Abu Yasayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam karya beliau namanya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Kemuliaan-kemuliaannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umatnya Kanjeng Nabi diberi sekian keistimewaan. Lah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi dan umatnya dalam hadis ini dijelaskan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini, tanah ini oleh Allah dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat untuk mensucikan. Ini tidak terjadi pada umat zaman dulu. Umat zaman sedurunge Kanjeng Nabi kapan narepan sholat, kapan narepan nyembah pangeran iku kudu ning makban. Kudu ning tempat ibadah kang khusus. Apakah itu bi'ah, sinagog, apakah itu kanisah, gereja? Tidak boleh. Sholat ning gubuk tengah sawah, sholat ning pinggir dalan, apa maning sembahyang ning Monas. Wah, lamun umat zaman bengen. Iya. Kenapa apaan gini? No. Tapi umat Kanjeng Nabi beli. Umat Kanjeng Nabi. Tanah itu mana saja bisa digunakan untuk sujud. Jadi sampai yang beli kenalesan
ana lagi dengan bae waya teka waktu sembayang ya kudu sembayang. Beli kena nu kita ning pasar, memangnya pasar beli kena kanggo tempat sujud. Lagi ning sawah, memangnya nggak boleh di sawah digunakan tempat sujud. Semua tanah yang membentang luas ini Allah jadikan bisa sebagai tempat sujud untuk kanjeng Nabi dan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus wa tahuran, alat yang bisa mensucikan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika ada sesuatu yang terkena najis mughalladhah, maka salah satu basuhan air itu harus dicampur dengan debu, berarti sebagai pelengkap untuk mensucikan. Dalam konteks tidak ada air, padahal kita harus wudu atau mandi, baik tidak adanya itu real tidak ada atau dihukumi tidak ada, maka kita tayamum. Lah tayamum itu medianya menggunakan debu, tanah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku tanah bisa sebagai tempat sujud dan bisa sebagai alat untuk mensucikan. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, maka siapapun dari umatku yang menemui waktu sholat, maka sholatlah. Tidak boleh beralasan kita lagi di kantor, kita lagi di pasar, kita lagi di dalan, kita lagi di sawah, kita lagi di kali, kita lagi di, tidak bisa. Dengan dia baik pokok. Yang tanah kiwis didadekakan sebagai tempat sujud, sebagai masjid. Mana sholat itu ya sampai kapanpun. Kata Syekh Masduki bin Sulaiman Al-Lasimi, wa kullu insin ma yadumu aqluhu kullifa bis sholati kaifa maknuhu. Manusia itu selama masih berakal, maka selama itu pula dia masih berkewajiban sholat. Adapun praktek pelaksanaannya kaifa maknuhu, sabi sae. Lamun je ngadeg beli bisa ya karon dodok. Lamun banyu wudu beli bisa ya tayamum. Sampai tekaning banyu wudu beli bisa, tayamum beli bisa, sholat li hurmatil waktu. Seperti kita di atas sepur, di atas pesawat, wudu ora bisa, tayamum ora bisa, ya manjing waktu sholat tetap sholat untuk menghormati waktu. Masuk waktu di mana Allah menyeru orang untuk sholat, kita hormati seruan ini. Dihormati waktu. Apa tuh? Tapi engkau kapan tekaning gena, sholatnya diulang. Lah percuma berarti sholat mau ning pesawat gak? Ora percuma kan. Manfaat lan hikmah sholat li hurmatil wakti iku lamun sampian durung tekaning gena kecelakaan mati, maka laka tuntutan sholat. Tapi kalau kita wis langkul lah gampang kodo bae. Tapi ternyata durung tekaning tempat mati dingin, wah berarti dicatat duwi utang sholat. Ada tuntutan mutolabah. Beli bisa wudu tayamum, beli bisa ngadeg dodok, beli bisa dodok turun miring, beli bisa turun miring, turun melumah. Beli bisa karo turun melumah salate priben kemedip. Kemedip. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Kemedip. Kemedip beli bisa, tapi kesadarannya masih ada. Dibisiki, kongkon menggerakkan rukun-rukun sholat dalam hati. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kongkon digerakkan ningati wis beli bisa, siap-siap disolati. Ya. Nah, tidak ada alasan. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan aina ma adrakatni sholat tamassahtu wa sholaitu. Jadikannya Nabi, dimanapun masuk waktu sholat kepadaku, dimanapun saya bertemu dengan waktu sholat, maka ketika tidak ada air saya akan mengusap-usap dan saya sholat. Mengusap-usap ya tentunya debu. Nah, kedua riwayat ini kalau kita cermati menunjukkan bahwa orang itu tayamum kemudian sholat ketika tidak menemukan air, prakteknya setelah masuknya waktu sholat. Kan ada adrokat hus sholat, berarti waktu sholatnya wis mancing. Maka dukhulul waktu menjadi syarat tayamum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulihi ta'ala, karena dawi Allah ta'ala
Rupane dawu fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Manane fatayammamu mongko nejas sapa sira kabeh, nejas su'idan ing lebu, thayyiban kang suci, maknane kang nyuciaken. Famsahu mongko nuli ngusapa sapa sira kabeh biwujuhikum kelawan pira-pira wajah ira kabeh wa aidikum lan pira-pira tangan ira kabeh minhu saking su'idan thayyiba. Nah ini disebutnya wajah dulu baru kemudian tangan, berarti tayammum harus tartib. Sebab dalam hadis dikatakan ibda'u bima bada Allah, memulailah dengan apa yang dijadikan permulaan oleh Allah. Sebab dulu itu ada orang hampir punya anggapan salah, yang namanya sa'i antara Sofa dan Marwah itu boleh dari Marwah ke Sofa, diwalik. Apa alasannya? Karena ning Quran ayatnya innas Sofa wal Marwata min sya'airillah, pakainya wawu. Sedangkan wawu dalam bahasa Arab itu maknanya mutlakul jam'i, sing penting hukumnya pada. Ja'a Zaidun wa Amrun, sing penting Zaid karo Amr pada tekai, arepan bareng, arepan dewek-dewek, arep Zaid dingin toli Amr, arep Amr dingin toli Zaid, beri masalah, sing penting loro-loroe teka, maka mutlakul jam'i. Ja'a Zaidun wa Amrun, yang datang siapa dulu? Bisa jadi Amr, walaupun yang diucapkan Zaid dulu karena wawu li mutlakil. Lah, Quran itu menggunakan inna Sofa wal Marwah, berarti tidak harus dari Sofa ke Marwah, boleh dari Marwah ke Sofa. Maka kemudian kata Nabi ibda'u bima pada Allah, mulailah dengan apa yang dibuat permulaan oleh Allah. Gusti Allah nyebutnya Sofa dingin, ya berarti kudu seng Sofa dingin. Sama dalam tayammum, Allah menyebutnya biwujuhikum dulu baru wa'aidikum, ya berarti prakteknya wajah dingin nembe tangan, tertib. Fatayammamu utai maknane fatayammamu iku fatusidu mongko nejas sapa sira kabeh, wa huwa utawi fatayammamu iku dalilu fardhiyatin niyati, dalil difarduakene niat. Menujulah, berarti menuju itu pekerjaan hati. Ini berarti tayammum itu harus niat. Niatnya tidak boleh menghilangkan hadas, tapi istibahatis sholat, agar dibolehkan melakukan sholat. Di samping juga dalil keharusan niat ini didasarkan pada hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyati dalam syaratannya hadis innamal a'malu binniyat. Maknane innamal a'malu aing pestine utawi sahih pira-pira amal iku binniyati gumantung kelawan pira-pira niat. Thayyiban utai makna dari thayyiban iku tahiron kang suci. Kemudian setelah dijelaskan bahwa fardu tayammum ada 4, yaitu niat, mengusap wajah, kedua tangan, berikut kedua siku, dan yang keempat adalah tertib. Kemudian sunnahnya tayammum ini di sini sebutkan cuma 3, padahal lebih dari itu ya. 3 itu apa saja? Pertama bismillah, yang kedua mendahulukan tangan kanan, mengakhirkan tangan kiri. Ini tidak harus, tapi sunnah. Jadi kalau ada orang tayammum tangan kiri dulu, ya nggak apa-apa. Wal mualatu, kemudian nuli-nuli. Ukuran nuli-nuli ye iku ukuran nganggo ukuran nuli-nuli ning wudu. Detiknya, menitnya itu disamakan dengan wudu. I'tibaran krono bilang-bilang bil wudu iklawan wudu. Kenapa? Li annahu krono setune tayammum iku badaluhu gantiye wudu. Di kesimpulan syarat tayammum ada 5. Yang pertama adanya uzur, disebabkan karena bepergian dan tidak menemukan air atau sakit. Yang kedua masuknya waktu sholat. Yang ketiga mencari air sebelum melakukan tayammum. Kemudian selanjutnya uzur menggunakan air atau tidak bisa menggunakan air, atau bisa tapi butuh pada air itu, baik butuh untuk dirinya atau untuk orang lain yang dihormati.
yang mendapatkan kehormatan dan kemuliaan, hayawan muhtaram. Pangapunten misalnya kula ki ana banyu, lamun kanggo wudu cukup, mung bae anak kiri kehausan, ada anjing kehausan, anjingnya bukan anjing galak, ada binatang kehausan, atau kuda yang saya naiki kehausan, dan kehausannya bisa sekarang, bisa nanti kalau dibuat jalan, dan saya belum tentu nanti ketemu dengan air lagi, maka itu sudah cukup dijadikan alasan kita untuk tayamum bae banyu wengko kanggo nginum. Nginume sapa? Baik nginume awake dewek atau nginume hayawan sejen kang dimulyakaken. Loh, memangnya ada yang tidak dimuliakan? Ada. Seperti apa? Anjing yang galak, pelaku zina muhson, orang yang meninggalkan sholat dan menentang setelah dia diperintah oleh imam agar sholat, tetap menentang, tidak mau. Tapi kalau belum ada perintah dari imam, itu statusnya masih belum ghairu muhtaram gitu. Oke. Nah, kemudian wat turabut tahir, debu yang suci, debu murni yang suci. Apabila debu itu bercampur dengan kapur atau bercampur dengan pasir, maka tidak cukup digunakan untuk tayamum. Menurut sebagian ulama, apabila pasirnya itu tidak melekat, jadi lamun diusapaken ka rontok rigel, itu boleh. Yang nempel debunya itu boleh. Oke. Lah kemudian fardunya ada 4, niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan berikut kedua siku, yang terakhir tartib. Sedangkan sunnahnya ada 3, membaca bismillah, mendahulukan tangan kanan, mengakhirkan tangan kiri, dan mualah atau nuli. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.